Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, semoga kita semua dalam keadaan yang sehat. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih telah mengklik video UTR.net dan semoga bermanfaat. Saat ini saya akan memberikan pengalaman mengajukan permohonan pemasangan listrik baru melalui aplikasi PLN Mobile yang super cepat, tidak ribet, karena satu hari listrik sudah terpasang dan langsung menyala. Saya juga akan menginfokan bagaimana jika kita ingin memasang listrik untuk kos-kosan atau kontrakan yang perlu memasang banyak meteran listrik. Namun sebelumnya, silakan klik tombol subscribe agar teman-teman tidak ketinggalan jika ada tutorial atau info sekitar tekno atau info lainnya. Baik, kita mulai. Pertama-tama tentu kita mengunduh aplikasi PLN Mobile. Ini dia aplikasinya, jangan sampai salah dengan aplikasi yang lain. Setelah berhasil terinstall, maka buka aplikasi dan login. Login bisa dengan email atau dengan daftar baru. Di sini saya dengan Gmail saja. Saya memilih salah satu Gmail yang telah terdaftar di HP saya. Untuk versi yang terbaru bisa juga masuk dengan memasukkan nomor telepon. Ini adalah tampilan halaman muka aplikasi. Ada beberapa menu di sini. Untuk memasang listrik baru atau mengubah daya, pilih menu layanan listrik. Kemudian ada 3 submenu, pasang baru, tambah daya, dan simulasi biaya permohonan. Karena kita ingin memasang baru, maka kita pilih pasang baru. Kemudian muncul daerah mana saja yang bisa dilayani dengan PLN Mobile. Baru ada 7 provinsi. Namun 2 minggu kemudian menjadi 15 provinsi, dan mungkin saat Anda mengunduh aplikasi sudah bertambah lagi. Jika provinsi Anda belum ada, maka coba buat permohonan lewat browser. Nanti mungkin video mendaftar lewat browser juga akan saya buat. Selanjutnya kita klik OK. Langsung ditampilkan peta di mana posisi kita saat ini. Jika titik lokasi rumah yang akan dipasang listrik kurang pas, kita bisa menggeser-geser. Namun kadang di HP saya ini lokasinya tidak bisa digeser. Maka kita coba back sampai ke submenu pasang baru lagi. Nah, sekarang sudah bisa digeser-geser ya. Tidak terlalu pas, titiknya juga tidak apa-apa, yang penting dekat dengan rumah yang akan dipasang listrik. Ini lokasinya sudah mendekati. Namun jika saya lihat alamatnya tidak sesuai ya dengan alamat rumahnya, ini tidak apa-apa karena hanya untuk sebagai petunjuk bagi petugas PLN yang akan memasang meteran agar tidak nyasar. Jika titik sudah benar, maka klik konfirmasi. Selanjutnya lengkapi data lokasi pemasangan. Nah, di sini diisi alamat pemasangan secara benar, provinsi, kabupaten atau kota, kecamatan, dan kelurahan. Unit layanan akan terisi secara otomatis. Kemudian lihat alamat yang tercantum adalah alamat menurut Google Maps. Ini karena tidak sesuai dengan alamat rumah yang akan saya pasangi listrik, maka alamatnya saya koreksi agar sesuai. Lalu klik lanjutkan. Sekarang kita mengisi daya dan peruntukan pemasangan listrik baru. Saya mengisi daya 1300. Produknya adalah prabayar karena yang pasca bayar tidak ada. Peruntukannya untuk rumah tangga dan keperluannya untuk kos atau kontrakan. Ini disesuaikan saja dengan keperluan teman-teman. Untuk token awal saya pilih 20.000 saja. Jika sudah selesai maka klik cek tarif daya. Kemudian kita diminta untuk mengisi beberapa data lagi.
Pertama ada pertanyaan apakah sudah mempunyai SLO atau sertifikat layak operasi. Ini adalah sertifikat yang diterbitkan oleh Lembaga Inspeksi Teknik Tegangan Rendah yang menyatakan suatu instalasi listrik layak. Maksudnya agar menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, karena instalasi yang tidak sesuai tentu akan berbahaya. Karena saya belum mempunyai SLO, maka di sini dalam posisi belum. Lalu pilih lembaga inspeksi tekniknya. Ini adalah lembaga yang mengeluarkan SLO. Saya pilih yang dekat dengan rumah atau dengan lokasi yang akan dipasangi listrik. Kemudian ada pertanyaan lagi, apakah sudah terpasang IML? Ini adalah instalasi listrik milik pelanggan di rumah. Jika belum, maka tentukan kapan kira-kira instalasi listrik di rumah akan selesai. Namun, agar tidak repot, saya sarankan agar kita memasang dulu instalasi listriknya, baru kemudian mendaftarkan secara online. Karena saya sudah memasang IML, maka kita geser ikonnya ini di sebelah IML ini sehingga tulisannya menjadi sudah. Setelah itu kita klik lanjutkan. Sekarang masukkan data pelanggan, namun kita lihat di bagian atas ada pertanyaan apakah kita akan bermohon untuk orang lain. Karena untuk diri sendiri maka posisinya adalah tidak. Kemudian kita masukkan data-data pelanggan. Ya, kita masukkan di sini nomor induk kependudukan, nama lengkap. Untuk di bagian email, karena tadi saya masuk ke aplikasi menggunakan email, maka otomatis tercantum nama emailnya. Demikian juga untuk nomor telepon sudah tercantum karena saya pernah memasukkannya. Lalu klik lanjutkan. Sekarang ditampilkan permohonan kita. Baca dan pastikan sudah benar data-datanya. Di sini juga ada informasi rincian pembayaran atau jumlah yang harus dibayar. Lalu submit permohonan. Muncul syarat dan ketentuan. Baca sampai bawah, karena jika tidak sampai bawah maka tombol setuju belum bisa diklik. Jika sudah, maka klik setuju. Ternyata gagal. Saya coba back, kemudian submit permohonan kembali, serta kembali menyetujui syarat dan ketentuan. Permohonan pasang baru berhasil dan diminta untuk melakukan pembayaran, serta proses bisa dilihat di riwayat permohonan. Klik OK, lalu ini keluar detail permohonan. Jika kita sudah pasti akan melakukan pembayaran, maka klik lanjut pembayaran. Bisa juga kita batalkan permohonan. Di sini saya langsung lanjut pembayaran. Nah, di sini ada beberapa metode pembayaran. Saya telah mencoba beberapa metode pembayaran. Ternyata yang baru bisa adalah melalui virtual akun, dan itu pun hanya lewat Bank BCA. Saya mencoba mengklik Bank BNI dan Bank Mandiri, di sini tidak bisa, jadi hanya Bank BCA untuk saat ini. Namun teman-teman bisa mencoba yang lain, karena mungkin saja saat teman-teman mencobanya sudah bisa metode pembayaran yang lain, atau juga bisa saja bank yang lain sudah bertambah. Jika ada, tolong teman-teman memberikan komentar di bawah ya. Sekarang saya pilih BCA. Nah, sekarang keluar angka atau jumlah yang perlu dibayar, dan tombol bayar juga sudah bisa diklik ya. Klik bayar. Lalu konfirmasi sekarang. Muncul mengenai hal pembayaran. Kita lihat di sini kita diberi waktu sekitar 4 jam untuk melakukan pembayaran. Jika sampai tenggat yang diberikan belum dibayar, maka tentu kita harus membuat permohonan baru. Untuk itu, pastikan dana kita di bank cukup untuk melakukan pembayaran. Dan yang agak penting, di sini tercantum nomor virtual akun.
Saran saya, di screenshot nomor virtual akunnya atau disalin dahulu. Maksudnya agar nomor ini tidak hilang. Karena saat saya klik kembali ke awal atau jika kita tidak sengaja kita klik back, saya tidak bisa menemukan kembali nomor virtual akun ini. Termasuk di riwayat permohonan. Di riwayat permohonan yang tercantum hanya nilainya saja. Kita juga mendapat email untuk melakukan pembayaran, namun sekali lagi tidak ada nomor virtual akunnya. Mungkin hal ini perlu diperbaiki oleh PLN. Tapi mudah-mudahan saat kawan-kawan melakukan permohonan bisa menemukan virtual akun ini, atau jika teman-teman yang mencoba mengetahui di mana letak virtual akun ini, maka tolong infokan di komentar agar menjadi info yang bermanfaat bagi teman-teman yang lain. Selanjutnya kita melakukan pembayaran, bisa lewat M-Banking atau ATM. Setelah melakukan pembayaran, maka kita kembali ke halaman muka aplikasi dengan mengklik kembali ke awal. Sekarang pembayaran telah selesai dilakukan. Untuk itu kita perlu mengetahui apakah pembayaran sudah diterima PLN atau belum. Namun saya infokan juga bahwa video ini saya ambil setelah pemasangan listrik berhasil ya. Ini hanya untuk memperlihatkan saja. Buka kembali aplikasi PLN Mobile, lalu klik akun atau profil kita yang berada di kanan atas ikon orang setengah badan. Kita ke daftar riwayat, kemudian kita pilih transaksi. Di sini ada beberapa daftar riwayat. Di dua riwayat transaksi di bagian bawah ada keterangan menunggu pembayaran. Ini adalah berisi informasi mengenai jumlah yang perlu dibayar. Di sini ada dua keterangan mengenai menunggu pembayaran karena saya memang mengajukan dua permohonan untuk pemasangan listrik baru. Selain itu, juga ada tagihan listrik dengan status tertulis sudah lunas. Artinya dua tagihan untuk pemasangan listrik baru sudah berhasil saya bayar. Sekarang kita coba lihat transaksi yang statusnya menunggu pembayaran. Ya, kita klik saja. Nah, ini yang saya katakan ya. Di sini hanya ada informasi mengenai jumlah yang perlu dibayar, namun tidak ada nomor virtual akunnya. Sehingga jika kita sebelumnya tidak mencatat nomor virtual akun, maka akan kesulitan untuk melakukan pembayaran. Karena pembayaran sudah selesai dan berhasil, sekarang kita ingin melihat riwayat permohonan kita serta bagaimana mengajukan keluhan. Untuk itu kita kembali ke profil, kemudian lihat ke daftar riwayat, selanjutnya klik permohonan. Lalu kita klik permohonan pasang baru yang ingin kita lihat prosesnya. Setelah terbuka, ini di bagian kanan status, kita klik lihat. Di sini kita bisa melihat status dari permohonan kita, mulai dari apakah permohonan berhasil, kemudian apakah pembayaran berhasil, dan apakah sudah dilakukan pelaksanaan penyambungan serta akhirnya lampu sudah menyala. Sekarang kita silang saja untuk proses selanjutnya. Selanjutnya untuk mengajukan keluhan, maka kita scroll ke bawah. Ada tombol untuk ajukan keluhan. Klik saja, kemudian teman-teman bisa mengisi keluhan yang ingin diajukan. Jika tidak ada keluhan, maka kita tinggal menunggu petugas untuk memasang listrik baru. Namun sebelumnya saya infokan juga, jika kita ingin memasang sambungan listrik lebih dari satu, misalnya untuk kosan atau kontrakan, ternyata kita harus melakukan permohonan satu persatu ya. Tidak ada fitur untuk memasang sekaligus secara banyak. Saya juga sudah menanyakan hal ini ke telepon 123 dari customer service PLN. Baik kawan-kawan, sekarang saya ingin berbagi cerita mengenai seberapa cepat pemasangan listrik ini dilakukan.
Tapi ingat, ini tergantung dari beberapa faktor, misalnya wilayah, SDM-nya, dan bisa juga waktu pemasangan. Saya mengajukan permohonan pada 28 Juli 2021 siang. Lalu tidak beberapa lama kemudian dihubungi oleh pihak pembuat SLO, dan sorenya datang petugas dari SLO untuk memeriksa instalasi di rumah. Petugas SLO mengatakan sertifikat atau SLO akan jadi keesokan harinya, ya. SLO ada dua, yakni satu untuk PLN dan satunya lagi adalah untuk pemilik. Langsung besok pagi atau tanggal 29 Juli, petugas pemasangan meteran listrik datang dan listrik langsung menyala. Demikian kawan-kawan pengalaman saya memasang sambungan listrik baru melalui PLN Mobile. Semoga bermanfaat. Salam sehat dan sukses selalu.